Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, lahir 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah bertepatan tanggal 5 Februari tahun 1947 atas prakasa Lafran Pain dan 14 mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, sekarang, Universitas Islam Indonesia. Terima kasih Anap Afifi, almarhum, Tawaf Zuharon penulis buku Banjir Darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri, kaum dan organisasi muslimin. Buku yang menjadi bestseller ini mengisahkan pimpinan PKI, Dipa Nusantara, DN Aidit di hadapan Presiden RI pertama, Ir Soekarno, meminta HMI dibubarkan. Kongres Organisasi Mahasiswa milik PKI yaitu Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI, pada tanggal 29 September tahun 1965 di Istora Senayan, Jakarta yang dihadiri Presiden Ir Soekarno. DN Aidit minta aktivis CGMI pakai sarung saja jika tidak mampu membubarkan HMI. Pidato DN Aidit rupanya mengganggu saraf sang proklamator. Soekarno pun memberi perintah tunggal pada Menteri Agama. Kamu segera bubarkan HMI, Menteri Agama kaget dan diam. Andaikan Coffee Morning di Istana Merdeka Jakarta tidak disikapi tenang Menteri Agama, mungkin saat ini tidak HMI. Indonesia pun tidak memiliki cendekiawan yang terlahir dari rahim intelektual hijau hitam, karena keburu dibubarkan PKI dan DN Aidit. Anap Afifi Tawaf Zuharon mengisahkan rincin dialog Soekarno dan Menteri Agama. Saat itu, di Yogyakarta, telah berdiri Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, PMJ, sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa di Yogyakarta yang anggotanya meliputi mahasiswa BPT, Gajah Mada, STT dan STI. Sedangkan di Solo, tahun 1946 berdiri Serikat Mahasiswa Indonesia, SMI. Kedua organisasi itu berhaluan komunis. Tidak satu pun di antara organisasi mahasiswa yang ada berorientasi Islam. Dominasi para komunis dalam pergerakan mahasiswa Indonesia membuat gelisah kakek Lafran sebagai aktivis muslim yang baru kuliah tingkat 1. Ia kemudian mengadakan pembicaraan dengan teman-teman mengenai gagasan pembentukan organisasi mahasiswa Islam di Indonesia. Kakak Lafran Pain pun mengundang mahasiswa Islam di Yogyakarta untuk rapat, membicarakan pendirian HMI. Rapat-rapat berulang kali dilaksanakan, tetapi terus ditentang PMI yang banyak berhaluan komunis. Untuk menghindari pergesekan dengan mahasiswa komunis pemenentang berdirinya HMI, kakek Lafran mengadakan rapat rahasia, secara mendadak, mempergunakan jam kuliah tafsir Bapak Hussein Yahya almarhum mantan Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diselenggarakan pertemuan untuk mendeklarasikan berdirinya HMI. Saat itu kakak Lafran Pain genap berusia 25 tahun. Ide kakak Lafran Pain mendirikan HMI diwujudkan bersama 14 orang temannya yaitu Kartono Zaki Zarkasih, Dahlan Hussein, Maisaroh Hilal, Yusdi Gozali, Mansur, Siti Zainab, M. Anwar, Hasan Basri, Zulkarnain, Haye Braza, Toha Mashudi, dan Badrun HD. Kakek Lafran terpilih menjadi ketua HMI pertama sedangkan wakil ketua HMI dijabat Asmin Nasution. Dengan susah payah, mengalami berbagai tantangan, kakek Lafran Pain bersama beberapa koleganya mendirikan HMI pada tanggal 5 Februari tahun 1947. Bertempat di salah satu ruangan kuliah STIE di Jalan Setiodiningrat 30 Yogyakarta, sekarang Jalan Panembahan Senopati, HMI pertama kali dideklarasikan. Pada deklarasi ini, kakek Lafran mengatakan, karena kebutuhan terhadap organisasi ini sudah sangat mendesak. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI. Yang menentang biarlah terus menentang. Terlihat sejak awal, kakek Lafran merasakan sendiri, proses pendirian HMI sudah bergesek dengan komunis. Pada perjalanannya, gesekan keras dengan komunis terus mengeras dan terus berbenturan. Pada tahun 1948, ketika PKI Muso melakukan pemberontakan di Madiun, HMI tidak tinggal diam melihat peristiwa tersebut. Pada tahun itu, seluruh kader HMI melakukan perlawanan kepada PKI Muso. Bahkan, pada 1948 seluruh mahasiswa HMI mendirikan korps mahasiswa untuk memadamkan pemberontakan Madiun. Gesekan antara HMI dengan komunis menggelegar lagi pada rentang 1960 hingga menjelang kudeta Gerakan September 30, Gestapo. 1965 dengan kebijakan negara yang mendasarkan pada nasionalis, agama komunis, Nasakom,
PKI menjadi sangat dominan di kekuasaan. Akibatnya, PKI terang-terangan menjadikan HMI sebagai elemen Islam yang harus dimusuhi. Selama 4 tahun, antara 1963 hingga 1966 HMI berada dalam tekanan PKI-CGMI, hampir dalam semua lini dan aspek kehidupan. Segala macam stigma diberikan kepada HMI. HMI Ciputat menjadi sasaran fitnah komunis. Peristiwa unjuk rasa Oktober tahun 1963 telah memberikan stigma kepada HMI Ciputat. Anggota HMI cabang Ciputat diberi label pemberontak, subversi. Stigma itu tidak membuat aktivis HMI berkecil hati dan kurang militan. Mereka siap konfrontasi dengan siapa saja, terlebih kepada PKI-CGMI dan para kolaboratornya, anak-anak siap perang. Banyak tokoh HMI mengalami marginalisasi dan stigmatisasi itu. Hardiono, misalnya aktivis HMI dari Akademi Seni Rupa Indonesia, ASRI. Yogyakarta terus dihina, dilecehkan, diteror aktivis CGMI. Bahkan, tak jarang, keselamatannya nyawanya diincar dan saling dendam. Akhirnya, karena terus diincar keselamatan nyawanya, maka ia hengkang dari Yogyakarta ke Jakarta. Proses pelarian ini cukup panjang hingga kuliahnya terbengkalai dan tidak lulus. Hingga saat ini, Hardiono menjadi pelukis ternama yang tinggal di Condet, Jakarta Timur. Taufik Ismail, sastrawan yang aktivis HMI, di Cap Kontra Revolution. Ia dikucilkan. Bahkan karena ikut menandatangani manifesto kebudayaan yang melawan Lekra, Taufik Ismail diberhentikan dari statusnya sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor. Teror politik dari PKI dirasakan Taufik Ismail nyata. Batalnya pembubaran HMI oleh Presiden Soekarno berkat jasa besar Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Seorang tokoh nasional yang berhasil meyakinkan Soekarno agar HMI tidak dibubarkan adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dalam bukunya Berangkat dari Pesantren, Kiai Haji Saifuddin Zuhri menuturkan secara jujur dan gamblang perdebatannya dengan Soekarno mengenai agenda pembubaran HMI. Pada suatu pagi, Kiai Haji Saifuddin Zuhri selaku Menteri Agama dipanggil Bung Karno untuk coffee morning di Istana Merdeka. Pada kesempatan itu, Soekarno memberitahu bahwa ia berniat membubarkan HMI. Kiai Haji Saifuddin Zuhri sangat kaget. Namun, ia mencoba bersikap tenang. Kemudian terjadi dialog antara Bung Karno, BK, dengan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, SZ. Ini dialognya, Bung Karno, saya memberitahu saudara selaku Menteri Agama, bahwa saya akan membubarkan HMI. SZ, apa alasannya Pak? Bung Karno, berbagai laporan disampaikan kepada saya, di mana-mana HMI melakukan tindakan anti-revolusi dan bersikap radikalisme. Saifuddin Zuhri, kadar anti-revolusinya maupun keradikalannya sampai di mana Pak? Bung Karno, misalnya, mereka selalu bersikap aneh, bersikap liberal, seolah-olah hendak mengembalikan adab ke barat-baratan dan lain-lain. Saifuddin Zuhri, apakah sudah dipanggil untuk dinasehati? Bung Karno, secara umum dan terbuka saya sudah berulang-ulang memperingatkan lewat pidato-pidato saya. Saifuddin Zuhri, mohon dipertimbangkan sekali lagi. HMI itu anak-anak muda. Mereka itu kader-kader bangsa, kalau HMI dibubarkan mereka frustasi dan kita semua rugi. Bung Karno, mereka anak-anak masyumi. Sikap mereka tentu seperti bapaknya, reaksioner. Kalau HMI bubar, kan nu beruntung dan PMI yang makin besar. Saifuddin Zuhri, bukan masalah untung rugi. Sulit bagi saya selagi masih Menteri Agama ada organisasi Islam dibubarkan tanpa alasan kuat. Bung Karno, wah, tidak saya sangka kalau saudara membela HMI. Saifuddin Zuhri, bukan membelah HMI. Itu tugas kami para pembantu presiden. Bung Karno, bukan berlebihan. Tetapi saya berbuat menurut perasaan hati saya. Saifuddin Zuhri, kalau Bapak tetap hendak membubarkan HMI, artinya pertimbangan saya bertentangan dengan Bapak. Saya sebagai pembantu Bapak, cukup sampai di sini saja. Bung Karno, jangan berkata begitu. Saya tetap memerlukan saudara. Akhirnya, sambil menyalami tangan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Bung Karno berkata, baiklah HMI tidak saya bubarkan. Dialog Kiai Haji Saifuddin Zuhri dengan Soekarno tentang HMI di Istana Merdeka itu disaksikan pengusaha nasional H. Hashim Ning. Betapa bahagia hatiku Kiai Haji Saifuddin Zuhri karena berhasil mementahkan hasutan PKI kepada Soekarno untuk membubarkan HMI.
Anak-anak kami sangat bangga dengan Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang mampu menghadang agenda pembubaran HMI. Kiai Saifuddin Zuhri yang memiliki 10 anak ini, satu diantaranya berhasil mewarisi karir beliau sebagai Menteri Agama pula adalah Lukman Hakim Saifuddin, 2 kali menjabat Menteri Agama di era SB Budiono dan Joko Widodo. Ketua Umum PBHMI periode tahun 1963 sampai tahun 1966 Sulastomo menyebut Saifuddin pribadi yang ikhlas tanpa pamrih membela HMI. Ia menolak keras niat Soekarno bubarkan HMI atas desakan PKI.